Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya di Indonesia, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang keutamaan Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak ayat-ayat Al-Quran yang arahnya menunjukkan keutamaan keluarga Nabi? Mengapa ini perlu dibicarakan? Ini untuk meluruskan kesalahan tafsir abal-abal pembegal nasab. Ada kelompok pembegal nasab mengatakan beberapa ayat dalam Al-Quran katanya gak ada hubungannya dengan keutamaan Ahlul Bait keluarga Nabi, Habib-Habib, Sayyid-Sayyid yang ada sekarang. Jadi begitu. Nah, dari sini kita harus kembali kepada para ulama kita yang muktabar, yang otoritatif, yang diakui oleh para ulama. Siapa? Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang punya kitab berjudul As-Sawa'iqul Muhriqah fir Raddi ala Ahlil Bidah wa Zandaqah, atau ala Ahlil Rafdi wa Dhalal wa Zandaqah. Nah, ternyata bagaimana di dalam kitab ini ada beberapa ayat. Ayat-ayat ini menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Ayat pertama, Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ahlul Bait ini maksudnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Yang dihilangkan dosanya oleh Allah dan dibersihkan sebersih-bersihnya. Dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, ya. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Fasrul Awal fil ayat al-waridah fihim, ayat-ayat yang datang mengenai Ahlul Bait. Al-ayatul ula, qala Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kata beliau Ibnu Hajar, aktsarul mufassirin ala annaha nazalat fi Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain bitadhkiri dhamiri ankum wa ma ba'dahu. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan ayat ini turun mengenai Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Mengapa? Karena angkum di sini mudzakkar, tidak muannas. Berarti banyak yang masuk di sini. Wa yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi ini keluarga Nabi. Kalau Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masuk di sini, berarti anak cucunya masuk juga di sini. Ini ayat ini. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis, ya, akhraja Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri annaha nazalat fi khamsatin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ayat 33 Al-Ahzab tadi turun mengenai 5 orang. Siapa? Nabi SAW, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lalu wa akhrajahu Ibnu Jarir marfu'an. Ibnu Jarir meriwayatkan secara marfu'. Artinya Nabi SAW yang bersabda bilafzi, unzilat hadhil ayatu fi khamsatin. Ayat ini turun mengenai 5 orang. Siapa? Fiyah. Mengenai aku, kata Nabi.
Wa fi Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah. Kemudian wa akhrajahu At-Tabrani aidan. At-Tabrani juga meriwayatkan wali Muslim dan bagi Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam adkhala ulaika tahta kisain alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan 5 orang itu di bawah selimut. Wa qara'a hadhil ayah. Lalu Nabi membacakan ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Karenanya ayat ini disebut dengan ayat kisah. Wa shahha annahu ja'ala sallallahu alaihi wasallam ala haula kisaan. Dan sahih Nabi SAW menaruh selimut ya di atas 5 orang itu, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Rasulullah di situ juga. Waqal, lalu Rasulullah bersabda, Allahumma haula ahlu baiti wa hamati alhiba anhum rijsa wa dhahirum tathira. Ya Allah, mereka ini keluargaku dan orang-orang khususku. Hilangkan dari mereka dosa dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Faqalat Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah berkata, wa ana ma'ahum, aku bersama mereka Rasulullah. Rasulullah bersabda, innaki ala khair. Kami sesungguhnya kamu benar-benar di atas kebaikan. Kamu jangan khawatir, kamu sudah bagus. Kata sabda Rasulullah SAW. Ini ayat pertama. Lalu ayat kedua, Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ya. Jadi ini ayat yang kedua. Nah, penjelasannya bagaimana? Shahha an Ka'b bin Ujrah qal. Ka'b bin Ujrah berkata, lamma nazalat hadhil ayah qulna. Ketika ayat ini turun, kami berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Kami benar-benar tahu gimana cara mengucapkan salam kepada baginda. Fa kaifa nusalli alaik, gimana caranya kami bersolawat kepadamu? Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, qulu, katakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah sholawatmu, tambahan rahmat ta'zimmu kepada Nabi Muhammad dan atas dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga dimasukkan di sini. Ila akhir. Wa fi riwayatil Hakim, dalam riwayat Al-Hakim, faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, kaifas sholatu alaikum ahlal bait. Gimana cara bersolawat kepada kalian wahai ahlul bait? Qal, Rasulullah bersabda, qulu, katakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ila akhirih. Nah, fasu'aluhum ba'da nuzulil ayah, pertanyaan para sahabat setelah ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ini turun. Wa ijabatuhum, dan jawaban mereka, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat nanya, gimana cara bersolawat kepadamu? Tapi Rasulullah menjawab, jawabannya adalah bukan hanya kepada Rasulullah solawatnya, tapi juga kepada keluarganya. Dalilun zahir, ini menjadi dalil yang jelas, ala annal amra bis salati ala ahli baitihi wa baqiyati alihi aqiba nuzuliha walam yujabu bima dzukira. Bahwa perintah dengan solawat kepada keluarganya dan seluruh sholawat kepada keluarganya dan seluruh keluarganya setelah turun ayat itu, dan tidak dijawab dengan yang disebutkan, falamma ujibu bihi dalla ala anna sholata alaihi min jumlatil ma'muri bihi. Ketika mereka dijawab oleh Rasulullah SAW, dijawab dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Jawaban ini menunjukkan bahwa sholawat kepada keluarga Nabi termasuk yang diperintahkan di dalam ayat itu. Nabi ditanya, gimana cara bersolawat seperti yang diperintahkan Al-Quran? Ternyata Nabi jawabannya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti diperintah juga bersolawat kepada keluarga Nabi.
Wa annahu sallallahu alaihi wasallam aqamahum fi dzali maqam nafsihi. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan keluarganya di dalam kewajiban bersolawat sama seperti posisi dirinya. Li'anna al-qasda minas sholati alaihi maziru ta'zimihi. Karena tujuan bersolawat kepada Nabi itu untuk semakin mengagungkan beliau. Wa minhu ta'zimuhum, termasuk mengagungkan baginda adalah mengagungkan keluarganya. Wa min thamma lamma adkhala man marra fil kisa qala, dari sana ketika Nabi memasukkan 5 orang di dalam selimut, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Nabi bersabda, Allahumma innahum minni wa ana minhum. Ya Allah, mereka ini dariku dan aku dari mereka. Faj'al salataka wa rahmataka wa maghfirataka wa ridwanaka alayya wa alaihim. Jadikanlah sholawatmu, rahmatmu, ampunanmu, ridhamu atasku dan atas mereka. Bahkan ini ya, ini diisyaratkan oleh Imam Syafi'i penafsiran macam ini dalam syair beliau. Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Hai keluarga Rasulullah, mencintai kalian ini fardu dari Allah, diturunkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kata Imam Syafi'i, mencintai keluarga Nabi itu kewajiban dari Allah dalam Al-Qur'an. Kafakumu min azimil qadri annakumu. Cukup sebagai keagungan derajat bagi kamu, bagi kalian, hai keluarga Nabi. Malam yusalli alaikum la sholata lahu. Orang yang tidak bersolawat pada kalian, maka tidak ada sholat baginya, sholatnya tidak sah. Imam Syafi'i mewajibkan bersolawat pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Nah, ini ayat kedua. Lalu ayat ketiga, salamun ala Ilyasin. Ini sebagian qiraat salamun ala ahli Yasin. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Kalau satunya keluarga Yasin, ahli Yasin. Kalau dibaca ahli Yasin, siapa maksudnya? Al-ayatu tsalitsah qauluhu ta'ala salamun ala ahli Yasin ya. Faqad naqala jama'atun minal mufassirin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annal murada bidzalika salamun ala ali Muhammad. Yang dimaksud dengan salamun ala ali Yasin adalah salam sejahtera atas keluarga Muhammad. Mengapa? Karena di antara nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nama Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin, demi Quran yang bijaksana, sesungguhnya kamu termasuk Rasul. Oh, berarti Yasin ini namanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ali Yasin keluarga Nabi, berarti keluarga Nabi Muhammad. Ayat keempat, waqifuhum innahum mas'ulun. As-Saffat ayat 24. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya besok pada hari kiamat. Ini ayat yang keempat. Nah, diriwayatkan akhrajat Dailami an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqifuhum innahum mas'ulun an wilayati Ali. Ad-Dailami meriwayatkan dari Abi Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka ditanya tentang wilayati Ali, keberpihakan kepada Sayyidina Ali. Wa kana hadza huwa muradul wahidi biqaulihi ruwiya fi qaulihi ta'ala waqifuhum innahum mas'ulun ay an wilayati Ali wa ahlil bait. Dan seakan-akan ini yang dimaksud oleh Imam Wahidi dalam tafsirnya, bahwa telah diriwayatkan dalam firman Allah waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka di tempat hentian karena mereka ditanya an wilayati Ali, tentang keberpihakan kepada Sayyidina Ali wahdil bait dan keluarga Nabi. Mengapa? Li'annallaha amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyu'arrifal khalqa annahu la yas'aluhum ala tabrir risalah ajran illal mawaddata fil qurba. Wal ma'na annahum yus'alun hal waluhum haqqal muwalat kama awsahumun nabi sallallahu alaihi wasallam am adauha wa hamaluha fatakun alaihim mutalabah wat tabi'ah intaha.
Mengapa begitu? Karena Allah memerintahkan Nabi SAW untuk memberitahu makhluk bahwa Nabi dalam menyampaikan risalah, pesan-pesan Allah kepada makhluk itu tidak meminta upah kecuali agar mereka mencintai kerabat beliau. Maksudnya bagaimana? Umat Islam akan ditanya, apakah umat Islam ini memihak keluarga Nabi dengan sebenarnya sebagaimana Nabi SAW berwasiat kepada mereka, atau justru mengabaikan dan menyia-nyiakannya? Kalau mengabaikan dan menyia-nyiakan, maka mereka akan dituntut dan menjadi beban bagi mereka. Nah, ayat keempat. Kemudian ini hadis-hadis ya, hadis-hadis wa asyara biqaulihi kama awsahumun nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ahadits al-waridah fi dzalik wa hiya katsiratun wa sayati minha jumlatun fil fasl tsani wa min dzalik hadis Muslim. Ini hadis Imam Muslim. Kemudian hadis At-Tirmidzi dan seterusnya. Kemudian ayat yang kelima, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran 103. Akhrajat Tsa'labi fi tafsirihi an Ja'far As-Shadiq annahu qala radhiyallahu an. As-Tsa'labi meriwayatkan dalam tafsirnya dari Imam Ja'far As-Shadiq, beliau berkata, nahnu hablullah alladzi qala Allahu fi wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, kami ini tali Allah, di mana Allah berfirman mengenai tali itu, berpeganglah kamu pada tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Kemudian ayat yang ke-6, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. An-Nisa ayat 54. Kemudian akhraj Abul Hasan Al-Maghazili 'anil Baqir radhiyallahu an annahu qala fi hadhil ayat. Imam Al-Baqir Al-Maghazili meriwayatkan dari Imam Muhammad Al-Baqir, beliau berkata mengenai ayat ini, nahnun nas wallah, yang dimaksud manusia itu kami ahlul bait demi Allah, kata beliau. Artinya jangan sampai iri kepada ahlul bait karena mereka diberi kemuliaan oleh Allah. Berarti ayat ini ada hubungannya dengan ahlul bait. Ayat ke-7 Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Al-Anfal ayat 33. Kamu maksudnya Nabi SAW. Nah, ini asyara SAW ila wujudi dzalikal ma'na fi ahli baitih. Nabi SAW menunjukkan adanya makna itu pada keluarga beliau. Wa annahum amanun li ahlil ardi, dan bahwa keluarga Nabi itu menjadi keamanan bagi penduduk bumi. Kama kana huwa amanan lahum, sebagaimana Nabi menjadi keamanan bagi penduduk bumi. Ketika Nabi ada, maka masyarakat sekitarnya aman. Kalau Nabi sudah tidak ada, maka keluarganya. Ketika zuriyah Nabi ada, insya Allah aman. Mengapa? Wa fi dzalika hadits katsirah ya'ti ba'daha. Dalam hal itu ada banyak hadis, akan datang sebagiannya. Wa minha, di antaranya, an-nujumu amanun li ahlis sama, bintang-bintang itu keamanan bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti amanun di ummati, sedangkan keluargaku adalah keamanan bagi umatku. Artinya selama di antara umat ini banyak keluarga Nabi, insya Allah umat ini aman. Mengapa? Karena ada irisan daging baginda Nabi SAW pada ahlul baitnya. Akhrajahu jama'atun kulluhum bisanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, semuanya dengan sanad yang dhaif, tapi diterima walaupun dhaif penafsiran seperti ini. Ayat ke-8, Allah berfirman, Allah Ta'ala,
wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Toha ayat 82. Qala Tsabit al-Bunani, Tsabit bin Aslam al-Bunani, muridnya Anas bin Malik, beliau berkata, ihtada ila wilayati ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam, memperoleh petunjuk untuk memihak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a dzalika an Abi Ja'far al-Baqir aidan, penafsiran ini juga datang dari Imam Abi Ja'far al-Baqir. Wa akhrajat Dailami marfu'an, Imam Ad-Dailami meriwayatkan secara marfu'. Innama sammaitu ibnati Fatimah li'anna Allah Ta'ala fadamaha wa muhibbiha 'anil nar. Nabi SAW bersabda, aku memberi nama putriku dengan Fatimah karena Allah Ta'ala akan melindunginya dan orang-orang yang mencintainya dari api neraka. Kemudian ini ada hadis lagi ya, yang wa akhraja Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadil hasanain wa qala. Imam Ahmad meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Sayyidina Hasan dan Husain, lalu beliau bersabda, man ahabbani wa ahabba hadzain wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Siapa yang mencintai aku dan mencintai dua orang ini, mencintai bapaknya, ibunya, maka bersamaku dalam derajatku pada hari kiamat. Wa lafdzu Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Sedangkan redaksi Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menilai hasan gharib, wa kana ma'i fil jannah, dia bersama aku di surga. Ayat ke-9, al-ayatut tasi'ah, qauluhu ta'ala, Allah berfirman, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabdahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ali Imran ayat 61. Qala fil Kasyaf, Imam Az-Zamakhsyari berkata dalam Al-Kasyaf, la dalila aqwa min hadza ala fadli ashabil kisa. Tidak ada dalil yang lebih kuat daripada ayat ini tentang keutamaan orang-orang yang ada di bawah selimut. Ai wahum Ali wa Fatimah wal Hasanan. Mereka adalah Ali, Fatimah dan Hasan Husain. Anak cucunya ya masuk di situ. Ini dalil paling kuat kata Imam Zamakhsyari. Li'annaha lamma nazalat da'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahtadana al-Husain wa akhadha bi yadil Hasan wa masyat Fatimatu khalfahu wa Aliyun khalfahuma fa'alima annahumul murad minal ayah. Karena ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, lalu Nabi menggendong ya, merangkul, menggendong Husain. Hasan dipegang tangannya, Fatimah di belakangnya, Ali di belakang mereka berdua. Maka diketahui bahwa ini sebenarnya yang dimaksud dengan ayat tadi. Betapa mulianya keluarga Nabi kalau begitu, berdasarkan ayat ini. Wa anna aulada Fatimah wa dzurriyyatahum yusammauna abana'ahu. Dan bahwa anak-anak Siti Fatimah dan zuriyahnya itu disebut dengan anak-anak Nabi. Berdasarkan ayat tadi, wa yunsabuna ilaihi nisbatan sahihatan nafi'atan fid dunya wal akhirah. Dan dinisbatkan kepada Nabi dengan nasab yang sahih yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kemudian wa yuwaddihu dzalika hadits nadhkuruha ma yata'allaqu biha tasmiman lil faidah fanaqul. Itu juga dijelaskan dengan beberapa hadis.
yang ada hubungannya ya, bahwa nasab dengan Nabi SAW bermanfaat di dunia dan akhirat. Shahha anhu alaihi salatu wassalam annahu qala alal mimbar. Nabi SAW bersabda di atas mimbar, ma balu aqwamin yaqulun inna rahima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya la yanfa'u qaumahu yaumal qiyamah. Mengapa ada orang-orang berkata bahwa kerabat Rasulullah SAW tidak bermanfaat pada kekerabatan Rasulullah, tidak bermanfaat kepada kaumnya pada hari kiamat? Bala wallah, iya demi Allah, inna rahimi mausulatun fid dunya wal akhirah. Kekerabatanku itu disambung di dunia dan akhirat, artinya bermanfaat sampai akhirat. Wa ini ayyuhan nas faratun lakum alal haud. Dan aku, sesungguhnya aku, wahai manusia, yang akan mendahului kalian nanti di telaga Al-Kautsar. Mendahului, menunggu dan menyiapkan di telaga Al-Kautsar. Ini hadis ini. Sekarang setelah ada beberapa ayat ya, ini ada sekitar 9 ayat yang berkaitan dengan keluarga Nabi SAW. Ada pertanyaan, bukankah sebagian penafsiran dalam sebagian ayat di atas tidak disepakati oleh sebagian ulama? Dalam arti sebagian ulama punya penafsiran berbeda dengan penafsiran di atas. Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah menjawab, qala Yahya bin Sa'id yakni Al-Qattan. Yahya bin Sa'id berkata, tasahalu fit tafsir an qaumin la yuwathiqunahum fil hadis. Para ulama ahli hadis ya sejak salaf itu tasahul. Artinya memang sangat toleran dalam hal tafsir dari orang-orang yang mereka tidak menganggap mereka bisa dipercaya dalam hadis. Ulama ahli tafsir ini kalau menyampaikan hadis gak bisa dipercaya, tapi tafsirnya diambil. Thumma dzakara Laits bin Abi Sulaim. Kemudian Yahya menyebutkan Laits bin Abi Sulaim, wa Juwaibar bin Sa'id, Abdhahak, Muhammad bin As-Sa'id bin Al-Kalbi. Wa qala Yahya bin Sa'id berkata, haula la yuhmalu hadithuhum. Mereka ini hadisnya gak bisa dibawa, artinya tidak sahih. Tapi wayuk tabut tafsiru anhum, tafsir ditulis dari mereka, orang-orang seperti ini. Qala Syekhul Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi, Al-Baihaqi berkata, wa innama tasahalu fi akhdhi tafsiri anhum. Para ulama memang sangat toleran mengambil tafsir dari orang-orang yang agak lemah ini. Li'anna ma fassaru bihi alfazuhu tashhadu lahum bihi lughatul Arab. Karena apa yang mereka tafsirkan atau al-fadhahu yang mereka tafsirkan lafaz-lafaz Al-Quran itu dibenarkan oleh tata bahasa Arab. Wa innama amaluhum fi dzalik al-jam' wa taqrib faqat. Dan para ahli tafsir itu yang dilakukan atau perannya hanya menghimpun dan mendekatkan saja itu. Makanya dalam hal ini sebenarnya agak ada persoalan. Dan itu yang namanya istimbat ya, istimbat. Dan istimbat itu diakui di dalam Al-Quran. Karenanya kalau ada orang bilang ayat-ayat tentang Ahlul Bait, tentang Habib, tentang Sayyid itu gak ada, ini orang ini ya berarti perlu belajar lagi kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Dan banyak memang ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan tadi, ada 9 ayat diantaranya yang dianggap datang mengenai keutamaan keluarga Nabi SAW. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS
Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan Alas Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.